Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya, di Saiful Rahman Channel. Oke, kali ini saya akan membahas langkah-langkah awal dalam pekerjaan pengukuran di lapangan ya. Oke, di sini saya ada 10 poin ya yang saya simpulkan, yang biasa saya lakukan juga. Jadi di sini ada 10 poin yang akan saya jelaskan satu persatu kepada para sobat ya. Oke, langkah yang pertama kita harus tentunya berdoa ya. Berdoa sebelum atau sesudah melakukan pekerjaan, kita harus berdoa untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, terusan poin yang kedua, kita harus mempersiapkan peralatan-peralatan untuk pengukuran, yaitu yang pertama seperti theodolit atau total station dan aksesorisnya. Di sini aksesorisnya ada prisma duduk, stick prisma, terusan tripod segala macam, terusan ada auto level, terusan ada kompas, ada HT ini berfungsi untuk agar kita bisa berkomunikasi dengan asisten kita dalam jarak jauh ya. Terusan ada alat penunjang seperti meteran pendek, meteran roll, palu, gergaji, atau sabit, paku, sipatan, lakban, pilok, spidol, lot, dan benang, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, kita harus bisa mencari asisten yang baik ya untuk membantu kita, yaitu orang yang bisa dipercaya ya, dan usahakan untuk mencari asisten ini usahakan mencari orang yang paling nggak sudah pernah ikut mengukur ya. Maksudnya paling nggak mereka sudah tahu, pernah ikut, jadi nggak perlu dikasih tahu 2 kali. Oke, tapi kalau nggak ada, cari orang aja yang stamina bagus ya, dan bisa diajak kerjasama tentunya ya. Oke, terus poin yang keempat, kita harus bisa menentukan batas-batas lahannya ya. Sebelum pembuatan BM, kita harus minta panduan dulu kepada owner. Kita minta pemandu yang bisa menunjukkan batas-batas lahan yang akan diukur. Oke, terus pada saat pengukuran jangan sampai melebihi batas lahan. Jadi bila perlu pemandu yang dari owner suruh mandu kita sampai pekerjaan pengukuran selesai ya, biar kita nggak salah ya. Karena kalau kita mengukur melebihi batas lahan orang, maka akan menimbulkan masalah di kemudian harinya ya. Oke, poin yang kelima, pilih area yang tepat untuk pembuatan BM. Yang di poin ini, pilih tempat yang aman ya, jauh dari jangkauan kendaraan dan lain-lain, agar posisi BM itu tidak berubah-ubah ya. Karena kalau jika berubah segala macam, nilai koordinatnya akan berubah juga. Terus yang poin yang selanjutnya adalah BM harus membuat minimal 3 buah ya, minimal 3 buah. Terusan pembuatan BM harus dicor ya, agar tahan dari guncangan. Dicor, terusan ujungnya dikasih paku ya untuk titiknya ya. Di situ sudah saya tampilkan gambarnya juga seperti itu kurang lebih. Dan BM dikasih kode ya, agar kita tidak lupa ya. Di situ kita kasih tulisan BM berapa, BM 1 atau BM 2 dan selanjutnya. Oke, terusan yang keenam, tentukan acuan elevasi nolnya ya. Di poin ini yang pertama, koordinasi dengan pengawas dari owner untuk acuannya ya. Jadi acuan untuk titik nolnya itu diambil dari mana ya, kita harus tahu itu. Dan bila perlu buat berita acara penentuan titik acuan elevasi ini, karena kita buat pegangan ya, buat bukti ya. Karena saya dulu pernah kejadian cuma persetujuan lewat omongan saja, tanpa ada hitam di atas putih pada saat cut and fill. Jadi posisi tanah itu gunung berlebih ya, jadi saya kena omel pada saat itu. Dan
Saya cuma ngomong kalau dulu titik acuannya di sini, tapi mereka tidak mau. Jadi saya bilang sama teman-teman, paling enggak ya bila perlu buat berita acara penentuan titik acuan elevasi agar kita bisa punya pegangan ya, agar jika di kemudian hari ada masalah kita punya pegangan untuk bukti itu ya. Terus di poin ini sebar elevasi yang sudah dibuat ke beberapa tempat ya untuk mempermudah pekerjaan pembangunan. Maksud dari poin ini yaitu setelah acuan 0 kita udah ditentukan, maka kita kita sebar ya di beberapa titik agar pada saat pembangunan gedung ini bisa mempermudah para tukang-tukangnya untuk mengambil acuan ya untuk elevasinya ya. Oke, poin yang nomor 7, tentukan arah utara. Oke, di poin ini tentukan arah utara dengan kompas ya, dengan kompas. Kompasnya kurang lebih kabinnya seperti itu yang sering saya gunakan. Terus di poin ini sebagai acuan arah, misalnya untuk mendesain arah kiblat untuk pembangunan masjid dan lain-lain. Nah, karena untuk jika kita kebetulan mengerjakan proyek masjid atau segala macam, untuk arah kiblat, untuk acuan arah ini sangat ditentukan sekali. Karena apa? Karena masjid biasanya kan menggunakan arah kiblat ya. Jadi dari arah utara itu bergeser berapa derajat untuk menuju ke arah kiblat. Jadi yang poin yang pertama itu tentukan arah utara itu harus diketahui ya terlebih dahulu ya, untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya. Oke, yang poin nomor 8 yaitu memulai pengukuran situasi. Di sini di poin ini kita menyiapkan peralatan total station atau theodolit ya. Terusan yang kedua, setting peralatan seperti biasanya. Dan untuk memulai pengukuran titik detail, setelah peralatan di setting segala macam, kita bisa melakukan pengukuran titik detail ya, dan semakin rapat titik detailnya, maka untuk perhitungan cut and fill-nya semakin detail juga ya. Terusan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Contohnya pada saat kita menentukan arah utara dari backset itu berapa derajat ketemu arah utara, kita harus catat. Terusan untuk perpindahan dari BM1 ke BM2 dan seterusnya, untuk nilai BM-nya jangan lupa kita catat agar kita tidak lupa ya. Karena kalau kita lupa dan salah memasukkan input, salah melakukan penginputan data ke alat total station, maka seterusnya pekerjaan pengukuran akan salah ya. Jadi kita harus berhati-hati pada saat input data ke alat ya, dan usahakan selalu cek pekerjaan setelah pekerjaan selesai ya. Kita harus mengecek ya, jangan sampai pekerjaan itu 2 kali kerja ya, usahakan ya. Oke, next poin yang ke-9 yaitu pengolahan data pengukuran. Setelah kita melakukan pekerjaan pengukuran dan hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu merekap data koordinat hasil pengukuran di lapangan di komputer atau laptop dengan aplikasi Excel atau yang lain. Terus habis itu buat gambar layout, gambar kontur, gambar section dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk menghitung cut and fill-nya ya, menghitung volume cut and fill-nya. Jadi berapa yang perlu di-cut dan berapa yang perlu diisi ya. Oke, setelah itu di poin nomor 10 sajian data bentuk hard atau soft copy ya. Jadi hasil olah data yang sudah selesai di print out, dijilid rapi, terus soft copy di-copy ke dalam flash disk atau kita kirim via email atau segala macam. Jadi dan semua hasil pengukuran dipresentasikan ke owner agar owner itu bisa tahu ya, bisa jelas, dan pekerjaan kita itu bisa diterima dengan nilai yang bagus ya. Jadi kalau kita meninggalkan pekerjaan bagus ke owner, maka
maka untuk nextnya kalau ownernya itu ada kerjaan lagi pasti memakai kita ya. Jadi tinggalkan jejak yang bagus ke owner ya gitu. Dan setelah itu selesai ya, selesai. Oke, setelah pekerjaan selesai ya, untuk tahapan selanjutnya ya perbaiki jika ada kesalahan-kesalahan kecil atau apapun. Meskipun pada saat kita pengukuran kita benar, tapi kita harus sering mengintrospeksi diri ya. Jika ada kesalahan-kesalahan kecil-kecil kita perbaiki. Kalau kita ada kerjaan selanjutnya kita bisa lebih siap dalam pekerjaan pengukuran lagi ya. Oke, mungkin itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa ya untuk like dan komennya, dan jangan lupa untuk subscribe-nya ke channel ini agar channel ini bisa berkembang ya, bisa berkembang. Dan untuk teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga sehat selalu ya intinya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.